Puji nama Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya, apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya juga percaya yang di rumah-rumah saudara terkasih dalam Tuhan, tetap dalam keadaan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita mau kami buka kedua tangan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih boleh ada sebagaimananya kami ada sampai dengan hari ini. Kami sadar betul Tuhan, bukan karena kuat gagah setiap kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh masuk Tuhan Yesus di bulan keempat di tahun 2021 ini. Semuanya karena anugerah Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal tahun sampai di bulan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rasakan betul Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan, selain dengan puji dan sembah. Layaklah Engkau terima segala puji penyembahan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, ini kami anak-anak-Mu, ini kami gereja-Mu Tuhan. Di tempat ini, di rumah-rumah. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami mau bawa penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa sorak-sorai kami Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kerinduan kami itu semua boleh jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Thank you God, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan Yesus boleh jadi anak-Mu, jadi biji-biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang turun dari surga ke dunia menyelamatkan setiap. Thank you God, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi penghiburan buat setiap kami. Ya Radabaya Sikaranamayamu, ini Aranamaya Shakaralabaya Se. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau Allah yang setia. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pribadi-Mu Bapa. Terima kasih buat Roh-Mu. Terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur. Biar pagi hari ini Tuhan, mulut lidah kami dipenuhi dengan puji-pujian yang baru. Puji-pujian bagi-Mu. Haleluya. Ya Radabaya Sikaranamayamu. Ya Radabaya Sikaranamayamu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan. Amin. Kau Tuhan memberkatiku.
terima kasih. Mari kita mau lagi pujian ini dari awal sama Tuhan, katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanku, amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus, amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala segala puji, segala syukur, segala pujian dan syukur, amin. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri umat Tuhan yang di tempat ini, di rumah-rumah. Tuhan yang selamatkanku, kami sadari betul Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami angkat kedua tangan kami naikkan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur
hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala biar tempat ini dipenuhi dengan puji-pujian buat Engkau Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Semua hormat, semua kemuliaan, hanya layak bagimu. Mari sekali lagi dengan satu hati naikkan syukur-Mu, naikkan puji-pujian-Mu umat Tuhan. Segala pujian dan syukur seumur. Mari biar musik sembah Tuhan, mari kita sembah Dia. Ya Rabaya sikara namayamu, Diralabaya sikara bala 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 bala. Kuria Rabaya sikara bala 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 bala. Ya namanya sikara bala 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 bala. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Yesus. Setiap lidah berseru, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan bagi setiap kami. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Biar tempat ini dipenuhi dengan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Ya Rabaya sikara baya rabaya 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 rabaya. Kuria Rabaya sikara bala 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 bala. Thank you God, terima kasih Tuhan. Kau yang begitu baik bagi setiap kami. Kau Allah yang berperkara bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah sumber kemenangan bagi setiap kami. Engkau Allah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Ya Rabaya sikara rabaya rabaya rabaya. Engkau Allah yang berdaulat penuh bagi kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh bagi kami. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Yesus, Yesus, glory, glory bagimu Tuhan. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Ya Rabaya sikara bala 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 bala. Hosana bagi anak domba. Kau Raja di atas segala raja, Kau Allah di atas segala Allah. Kau yang layak kami sembah, Kau
Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Ya Rabaya sikara laba laba laba. Ya Rabaya sikara laba 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 laba. Ya Rabaya sikara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you God, thank you God. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Engkau layak terima kemuliaan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Ambil semuanya Tuhan, ambil penyembahan anak-anak-Mu. And to you are all things. You deserve the glory. Mari angkat kedua tanganmu, gereja Tuhan. You are worthy of. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, you deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
semuanya darimu dan semuanya kami kembalikan untukmu Tuhan. Engkau layak terima puji sembah kami Bapa. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Gak ada nama lain di bawah kolong langit ini Bapa yang kami sembah selain nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ambil semuanya Tuhan. Kami mau lebih lagi bernyanyi, bersorak, mengangkat tinggi panji Tuhan di tempat ini, di rumah-rumah pagi hari ini Bapa. Terimalah semuanya Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, umat-umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kasih dada kanan kiri depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sukacita pagi hari ini menari buat Yesus. Mari sama-sama kita naikkan begini. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita dengan sorak-sorai menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Coba yang pria saja katakan kasih. Coba ganti yang wanita, saya mau dengar suaranya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan. Saya belum lihat semuanya menari buat Tuhan pagi hari ini. Puji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi menari buat Tuhan dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih sorak-sorai terbaik buat Yesus. Mari kita mau lebih lagi sama Tuhan.
buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Mari silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia.
Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Salam integritas. 2021 kita mau genapi visi Tuhan lewat yang sudah disampaikan lewat gembala pembina kita kalau tahun ini adalah tahun integritas. Coba bilang kanan kirinya, bilang salam integritas. Puji nama Tuhan, saudara. Bapak, pagi hari ini kami mau belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan dalam hadirat-Mu. Hari-hari ini ajar kami Tuhan Yesus untuk kami terus mengiring Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami hari-hari ini Bapa untuk terus setia Tuhan Yesus. Setia mengiring Engkau, setia mengikuti semua Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau buat setiap kami. Satu hal Tuhan, kami rindu, kami lebih lagi menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Thank you God, terima kasih Tuhan. Yesus makin bertambah, mengikut Yesus. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan.
yakin anugerahnya jadikan hamba yang berkenan. Mari berikan tepuk tanganin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua karena anugerahmu hari ini, ya Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Kembali lebih lagi, umat-umat yang mau menjadi hamba-hambanya Tuhan, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari sama-sama sambil bangkit berdiri saudara. Biar umat Tuhan saja katakan pujian ini. Haleluya. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung dan dilahirkan dengan miracle. Sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun penuh miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle melalui 12 muridnya. Puncak miracle-nya adalah dia mati di kayu salib menjadi tebusan dosa kita semua. Dan dia mati dikubur naik ke surga. Dan puncak mujizatnya adalah dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Kita rapture sama-sama dalam mujizatnya. Sementara menunggu rapture mujizat kenaikan kita diangkat ke surga bersama Yesus yang menjemput kita di udara. Seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita belajar firman dari tema pahlawan iman Habel dan imannya. Saya akan bacakan dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Habel adalah tokoh pertama yang dipuji dan dijadikan teladan oleh penulis Ibrani di jejeran nama-nama pahlawan iman.
Hari-hari ini menjelang akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin nyata. Bukan hanya pandemi yang melanda seluruh negara, seluruh benua, tetapi juga krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, bisnis, sampai krisis negara. Juga bencana alam. Periodiknya makin memuncak di mana saja. Tapi justru lewat pahlawan iman, Habil dan imannya ini kita akan belajar. Jangan kendor untuk engkau, berdiri teguh dan tidak goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena jerih payahmu untuk persembahkan hidupmu sebagai persembahan tidak pernah sia-sia. Kita akan mulai dengan latar belakang. Dalam kitab Kejadian 4 dituliskan tentang Kain dan Habil. Bahwa yang pertama, Kain adalah anak laki-laki pertama dari Adam yang diberi nama Kain. Jadi Adam dan Hawa akhirnya memiliki anak pertama, laki-laki namanya Kain. Nama Kain berasal dari bahasa Ibrani, Kayin, yang berarti milik. Itulah sebabnya pada ayat 1, Adam berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Istilah mendapatkan bermakna bahwa anak itu adalah miliknya. Sedangkan Habil yang kedua, Adam pun memperoleh anak kedua yang diberi nama Habil. Nama Habil berasal dari bahasa Ibrani juga, Hehbel, yang berarti hembusan nafas. Dari namanya aja kita udah bisa bedakan. Satunya milik, satunya hembusan nafas. Keduanya memiliki profesi yang berbeda. Kain menjadi seorang petani, sedangkan Habil menjadi seorang pengembala ternak. Pada suatu kesempatan keduanya mempersembahkan korban persembahan dari hasil kerja masing-masing sesuai dengan profesinya. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, dan Habil dari hasil ternaknya, ayat yang keempat. Menariknya bahwa ayat keempat ini langsung dikisahkan bahwa persembahan Habil diindahkan dan diterima oleh Tuhan. Dan tidak disebutkan alasannya. Sekalipun kita akhirnya tahu bahwa Tuhan lebih menyukai atau lebih pas atau berkenan kepada persembahan yang disertai korban, yaitu domba, ternak yang disembelih. Pada permulaan ayat 5 disebutkan secara terang-terangan bahwa Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dan tanpa alasan. Tapi kita akan tebak nanti. Kita akan belajar bersama. Pertanyaannya, mengapa demikian? Banyak orang berspekulasi karena jenis persembahan Kain dari tanaman, sedangkan jenis persembahan Habil dari hewan. Benarkah demikian? Benarkah jenis dan jumlah persembahan menjadi masalah bagi Kain sehingga ia ditolak? Kita perlu menyelidiki lebih deep dan mendalam. Kita perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Teks ini dengan tegas menyebutkan bahwa Tuhan bukanlah menolak persembahan Kain, tetapi ia menolak Kain dan korban persembahannya. Bukan hanya persembahannya, tapi juga Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya. Karena Tuhan kan tahu isi hatinya manusia, termasuk hatinya Kain. Kain adalah subjek, yakni si pemberi korban persembahan. Dan korban persembahan adalah objek dari pemberiannya. Jadi dalam teks ini Tuhan menolak si pemberi dan otomatis menolak apa yang diberikan kepada si pemberi. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah. Bukan penyembahan, penyembah. Yang menyembah Bapa berarti statusnya harus anak. Menyembah Bapa, anak yang menyembah Bapa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Jadi bukan penyembahannya saja, tapi sang penyembahnya. Itu yang utama. Jadi dalam teks ini Tuhan menolak si pemberi dan otomatis menolak apa yang diberikan si pemberi, yaitu Kain. Permasalahan utama bukan soal jenis korban persembahan, melainkan adalah siapa yang memberikan. Walaupun saya juga bertanya, bagaimana caranya Adam dan Hawa mementor mereka? Apakah ada perbedaan? Walaupun kita akhirnya tahu bahwa memang Kain dan Habil punya free will, kehendak bebas, seperti kita hari ini. Contoh di era pandemi ini, ibadah tidak bisa onsite, tidak bisa di gedung. Anda tetap sungguh-sungguh beribadah di online, via Zoom kah, YouTube kah, Facebook kah, live di Instagram kah, atau Anda justru kesempatan untuk melarikan diri dari ibadah. Padahal Ibrani 10 ayat 24-25, jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Memang ada meme awal dari pandemi, iblis bilang sama Yesus, pandemi berhasil. Pandemi membuat gedung-gedung gereja ditutup, ibadah-ibadah minggu ditutup. Sebentar lagi umat yang percaya kepadamu akan habis. Yesus menjawab, kamu salah. Memang gereja hari Minggu ditutup. Gereja di gedung tutup, tapi gereja di rumah-rumah dibuka. Hari Minggu tutup, tadi hari Senin sampai Sabtu dibuka, bahkan Minggu juga dibuka di rumah. Mari kita coba bedah dari Yesaya 1 ayat 11-16. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Jadi jumlah ternyata tidak. Kuantitas tidak menentukan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Jadi ternyata ukuran bukan standar. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ternyata yang ditolak bukan jumlah persembahannya, bukan kualitas persembahannya, tapi yang menyembah. Ini sangat tepat dengan Yohanes 4 ayat 23. Telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya sangat percaya, saya juga punya 2 anak. Kepada si sulung dan si bungsu anak saya mengajar dengan prinsip yang sama. Saya usahakan seadil mungkin. Kalau ulang tahun saya kasih hadiah bagi anak sulung, anak bungsu juga sama. Bahkan kalau anak zaman sekarang, hadiah ulang tahun bisa pesan. Ya, itu tidak apa-apa. Itu namanya seni dan uniknya anak zaman now. Dan oke, Tuhan bisa memberkati. Tetapi saya sama, nggak pernah bedakan. Saya yakin Adam dan Hawa pasti sama. Tetapi mengapa berbeda? Karena Kain dan Habil tetap punya pilihan yang berbeda. Mereka diberi hak bebas, free will. Allah tidak menjadikan Kain dan Habil robot yang bisa di-remote. Enggak. Bahkan Anda ibadah lewat Zoom bisa on video, bisa off video. Walaupun yang off video kalau nggak izin, nggak jelas alasannya bisa sambil yang lain-lain. Tapi itu Tuhan pasti tahu. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai diri kita yang ditolak. Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan panggilan iman supaya aku sendiri tidak ditolak.
Iman dan perbuatan Habil yang menyenangkan hati Tuhan itu kuncinya. Dan ini keren banget, ada beberapa pokok yang kita akan coba bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Habil beriman. Kedua, Habil baik dan benar kelakuannya. Ketiga, Habil mempersembahkan persembahan yang terbaik. Bagaimana dengan Kain? Lawan katanya. Kain tidak beriman. Akhirnya kita tahu kan, dia marah. Harusnya dia periksa diri. Kenapa ya saya ditolak dan juga persembahan saya ditolak? Minimal kok tidak diindahkan Tuhan, kenapa ya? Toh dia bisa koreksi diri, minta ampun, toh Tuhan itu Maha Pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Jadi kita belajar 3 hal. Habil beriman, sedangkan Kain tidak beriman. Habil baik dan benar kelakuannya, Kain kebalikannya, tidak baik dan tidak benar. Habil mempersembahkan korban yang terbaik, dan Kain mempersembahkan korban tidak yang terbaik. Ala kadarnya. Ya saya petani, ya sudah, yang saya punya. Toh dia bisa barter sama adiknya seharusnya. Nih dik, 1 truk hasil pertanian, tukar dengan beberapa domba boleh. Pasti Habil tidak keberatan. Sebelum kita dalami lebih dalam 3 pokok ini, kita akan naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saya tidak pernah lupa dengan lagu ini. Lagu saya nyanyikan waktu saya mempersembahkan hidup saya sepenuh waktu. Waktu saya SMP kelas 2 saya ikut retreat. Dan saya dilawat Tuhan, saya bertobat, saya maju ke depan, dan saya mendedikasikan hidup remaja saya waktu itu hanya untuk Tuhan. Tiada lagi harta, tiada lagi kata, segenap jiwa dan ragaku. Akhirnya saya sejak kelas 2 SMP saya jadi guru sekolah minggu. Saya sekolah SMA di kota, lebih besar lagi kotanya, kota Tuban. Dan saya mengabdikan diri menjadi pengepel gereja 3 tahun sementara sekolah SMA. Saya mau sekolah pendeta, nggak diizinkan oleh orang tua saya juga nggak marah. Karena saya punya tanggung jawab 3 adik saya. Sementara saya membantu 3 adik saya menjadi pegawai negeri di Departemen Keuangan Negara. 5 tahun, dapat rumah dinas, gaji cukup. Tapi saya tetap tidak lupa dengan lagu ini. Hanya ini Tuhan. Dan saya akhirnya setelah membantu 3 adik saya, puji Tuhan 3 adik saya 2 jadi pendeta. Saya akhirnya tinggalkan pegawai negeri, berhenti dengan hormat, tidak dapat pensiun karena memang baru 5 tahun jadi pegawai negeri. Dan saya sekolah Alkitab. Dan oleh anugerah Tuhan jadilah saya hari ini menjadi hamba sepenuh waktu. Dan saya nggak pernah menyesal. Bahkan saya mau lebih lagi. Biarlah kita belajar untuk mempersembahkan, bukan persembahan kita yang terpenting, tapi diri kita sebagai penyembahan.
Kita naikkan repujian ini dengan sama-sama dan bersyukur. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Yes. Mari kita dalami. Habel beriman, Kain tidak beriman. Ibrani 11 ayat yang keempat, pahlawan iman Habel ini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ingat waktu Yesus ditanya oleh orang Farisi dan Saduki, apa hukum yang terutama dan yang pertama? Yesus langsung to the point berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Wow. Jadi sewaktu saya dan Anda rindu menjadi pahlawan iman seperti Habel, pastikan Anda beriman. Oh, saya beriman, Pak. Beriman yang seperti apa? Karena iman Habel, ia telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Lebih sungguh-sungguh. Yakobus pasal 5, 16-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Dengan jalan itu, Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Wow. Karena Allah berkenan kepada persembahannya. Bukan karena jenis apa yang dipersembahkannya. Biji-bijian, sebagai persembahan Kain, atau binatang sebagai persembahan Habel. Bukan. Bukan pula kuantitas berapa banyaknya jumlah yang dipersembahkan Kain atau Habel. Bukan. Tetapi Allah melihat si pemberi persembahan. Bagaimana sikap iman seseorang, si pemberi korban. Bukannya korban itu sendiri. Masih ingat ada orang Farisi berdoa, ada orang pemungut cukai berdoa. Orang Farisi berkata, Tuhan, aku berterima kasih tidak seperti pemungut cukai itu yang memungut haram uang rakyat yang haram. Saya bersyukur memberikan persepuluhan, tidak seperti penjahat yang membunuh orang di belakang itu. Dia berdoa dengan membanggakan seolah-olah dia sudah oke. Aku rajin memberikan persembahan, perpuluhan, dan lain-lain. Tetapi kata Yesus dalam perumpamaan ini, pemungut cukai itu berlutut dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku nggak layak. Aku mau bertobat dan mau berubah sungguh. Tuhan mendengar pemungut cukai ini. Bahkan Yesus nginep di rumah Sakius sang pemungut cukai. Sehingga banyak orang mengkritik Yesus. Yesus sahabat orang berdosa. Betul. Yesus mencari orang yang berdosa. Tindakan Habel berasal dari ketulusan hatinya Habel. Dan dari imannya kepada Tuhan. Wow. Hari-hari ini di akhirnya akhir zaman, imanmu sedang diuji. Adakah engkau punya iman di bumi? Tindakan Habel berasal dari ketulusan hatinya dan imannya kepada Allah. Yang kedua, Habel baik dan benar kelakuannya. 1 Yohanes 3:12 berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya.
Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kejadian 4 ayat 5, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati-hati, jangan hadapi pandemi dengan muram. Bersyukur, hati yang gembira adalah obat. Kekasih-kekasih Tuhan, sikap hati yang benar melahirkan tindakan yang benar. Apa yang dipersembahkan dari hati pasti akan sampai di hati juga. Dan Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Yang ketiga terakhir, wow. Habil mempersembahkan yang terbaik. Tentu Kain tidak. Kejadian 4 ayat 3 dan sampai 4a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Lihat, Kain sebagian dari hasil tanah, Habil mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Alkitab mencatat Kain membawa beberapa dari hasil pertaniannya. Kejadian 4 ayat 3. Sementara Habil membawa yang terbaik dari ternaknya, anak sulung kambing dombanya. Kata kunci ada pada kata sulung, yang menunjukkan suatu sikap iman dan hormat yang teramat tinggi kepada Allah. Bagaimana kualitas persembahan Anda hari ini? Lewat pujian ini kita akan bersama mengevaluasi diri, termasuk saya. Karena Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Yes, dahsyat. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menerapkan pelajaran dari pahlawan iman Habil ini dengan berkomitmen. Berkomitmen dan berkata, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar segala bangsa, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Yes, Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, keren banget. Habil masih diingat dan disebut sebagai orang benar. Bahkan di jajaran Ibrani 11 sebagai pahlawan iman. Tetapi Kain tidak.
Ini akibat Habil mempersembahkan dirinya dan penyembahannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Habil bahkan mendapat hal yang lebih berharga, yaitu pujian dari Allah. Allah mengingat dia. Allah masih menyebutkan namanya sampai ribuan tahun kemudian. Kita dapat melihat dari Matius 23-35, inilah perkataan Yesus. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil. Orang benar itu keren, sampai kepada Sakaria, anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Hari ini belum terlambat. Persembahkanlah, bukan hanya penyembahanmu, persembahanmu, tapi hidupmu. Jadikan hidupmu sebagai persembahan. Kita berdoa. Biarlah teladan pahlawan iman Habil. Habil dengan imannya kami teladani hari-hari ini. Menjelang akhirnya akhir zaman. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Kami siap mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Kalau ada di antara kami yang belum bertobat, kamu bertobat saat ini juga. Kalau ada yang terhilang, kami mau kembali kepada Bapa. Dan kami mau kembali melayani Engkau. Menjadi murid-Mu setia sampai akhir zaman. Dan mengiring Engkau sampai Yesus datang. Siap sangkah diri pikul salib dan mengiring Yesus seumur hidup kami. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Seisi ruahmu diselamatkan. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Pengumuman sepekan GBI Miracle Service Tang City CK5. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online GBI Miracle Service Tang City. Selamat datang dan selamat bergabung. Selama masa pandemi COVID, ibadah dialihkan menjadi ibadah online setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, jangan ragu menghubungi kami lewat sosial media yang ada atau WhatsApp ke 0817878399. Bagi yang rindu tetap memberi persembahan, silakan transfer via nomor rekening yang ada di layar. Mari kita tetap berdoa, tetap percaya, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari segenap umat Tuhan, baik yang tempat ini maupun di rumah, mari kita bersatu hati, kita bersyafaat. Mari angkat kedua tanganmu, radabaya sikara nama yang radabaya sikara lawa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan, siang hari ini, kalau kami boleh mengikuti ibadah Tuhan, baik yang dari rumah maupun dari tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih di minggu yang kedua di tahun 2021 Tuhan, kami bisa boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat lawatan Tuhan di rumah-rumah Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Pak Niko Tuhan, Pak Timotius Sardono, juga Pak Daud Handoko. Kiranya Engkau yang menyertai Tuhan para gembala-gembala kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dimanapun mereka berada Tuhan. Oh, kiranya perlindungan darah Yesus Tuhan menyertai Tuhan. Hamba-Mu dan keluarganya semua dilindungi, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan shalom Indonesia, damai sejahtera berkat tercurah atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Lebih pemaruf amin, bahkan sampai yang terendah, aparat yang ada, MPR, DPR Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan curahkan roh takut akan Allah Tuhan. Terlebih dari itu roh hikmat Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, di tengah masa resesi yang ada, pandemi yang ada, Tuhan yang memberikan hikmat marifat Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, membawa bangsa kami Tuhan keluar dari masa-masa ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Oh, kiranya Tuhan Kau berikan kesatuan hati untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Ada kesatuan hati, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan pakai umat-Mu Tuhan jadi saluran berkat Tuhan. Bahkan kami rindu biar Tuhan setiap hati, setiap jiwa mengaku bahwa Yesus ialah Tuhan dan Juru Selamat atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GB Miracle Service Tang City. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati gereja ini, berkati para pengerja, berkati para umat-Mu Tuhan. Mereka yang setia beribadah, mereka yang setia membawa persembahan, mengembalikan persepuluhan. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang menatang anak-anak-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan. Hari-hari dalam pergumulan Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, terobosan-Mu. Yang hari-hari dalam kesusahan, Tuhan yang berikan penghiburan. Yang hari-hari dalam permasalahan, hubungan yang baik, ada perpecahan, Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan hubungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, terobosan terjadi Tuhan, miracle terjadi Tuhan. Di GBI Miracle Service Tang City, kami patahkan setiap roh perpecahan, pertengkaran, sakit hati, kepahitan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Di tempat ini ada kesatuan hati. Tempat ini ada sukacita. Di tempat ini ada orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya Engkau Allah yang memberkati, menyertai kami. Biar hari-hari ini Tuhan, Roh Kudus ingatkan kami untuk selalu taat melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami arahkan hati terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Maupun yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, berseru kepada Dia. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Siang hari ini, berkat Tuhan turun ke atasmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas apa yang kau kerjakan di dalam hidupmu.
Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Dan Tuhan akan membawa engkau naik terus. Jadi kepala bukan jadi ekor. Dan aku terkasih, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan memberkati.